thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Halo semuanya, sekarang kami berada di Undana Farm. Tujuan kami datang ke tempat ini untuk menemui narasumber kami untuk melakukan wawancara. Dan narasumber yang akan kami wawancarai yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Inyomanwe Mahayasa MP. Dan kami akan menggali informasi mengenai awal mula masuknya agama Hindu ke Kota Kupang. Pertanyaan pertama, bagaimana masuk dan berkembangnya agama Hindu di Kupang, Pak? Bagaimana? Masuk dan berkembangnya agama Hindu di Kupang. Ya, jadi begini adik. Masuknya, mulai berkembangnya keberadaan Hindu. Hindu ini tidak terlepas dari orang Bali. Ya, di Kupang ini tidak terlepas dari orang Bali sebenarnya ya. Nah, orang Bali itu mulai keberadaannya mulai di sini itu pada tahun sekitar 56, 52. Ya, 52 itu sudah masuk ke sini. Ya. Orang Bali sudah masuk ke sini itu tahun 52. Jadi kalau kamu bilang ada Hindu asli di sini, ya, maksudnya. Jadi kalau kepercayaannya mirip dengan Hindu, ya banyak. Orang Timur itu Sri Pinang itu kan juga kita juga pakai Sri Pinang. Jadi dia menurut karakter Hindunya itu kalau kita lihat juga misalnya di Sumba itu kan karakter Hindunya itu ada Merapu, ya. Kalau Sumba ada Sumba ya. Kemudian kalau di Sabu itu Hindunya itu karakter Hindunya itu kan dia ke pertanyaan di Sabu ada satu itu highlight. Kalau di Sumba itu Merapu, ya. Itu mirip sekali sama Hindu. Kemudian kalau di Sabu juga ada, kalau nggak salah pertanyaan highlight itu. Terus di mana lagi ya? Di Belu ada, di Belu juga ada. Di perbatasan Malaka, terutama Malaka ya. Belu itu daerah Malaka itu juga ada. Saya sudah pernah ke sana juga. Itu. Tapi kalau betul-betul Hindu secara ini ya sekitar tahun 52 itu tidak terlepas daripada dibawa oleh orang Bali. Jadi tahun itu sekian itu. Pertanyaan kedua, apakah saat agama Hindu ini masuk ke Kota Kupang itu masyarakat di tempat itu langsung menerima atau adakah penolakan yang dilakukan? Ya, langsung. Yang bawah itu tentara. Jadi yang bawah itu pertama itu adalah tentara ABRI. ABRI ya. Jadi masuknya Hindu di sini itu awal pertama itu dibawa oleh ABRI, polisi dan ABRI, terutama tentara. Sipil masih jarang termasuk ada saya sipil. Saya sipil itu setelah tentara baru sipil mulai masuk. Jadi 52 itu sekitar 52 itu adalah tentara yang bawa ke sini. Kemudian kan ada pasukan ke sini itu termasuk salah satunya mungkin ada beberapa tentara itu kan berasal dari Bali. Ya. Terus ada dalam pasukan itu biasanya ada sebagai tokoh atau tokoh agama sebagai bimbingan rohani kan di ABRI itu biasanya begitu. Jadi ada masing-masing agama dia punya bimbingan-bimbingannya. Termasuk yang mulai mengembangkan itu adalah bimbingan itu yang dari tentara itu. Ya langsung diterima dengan baik. Apa lagi ada? Apakah terdapat festival atau acara tahunan yang diadakan oleh Komunitas Hindu di Kota Kupang? Kamu tidak pernah ikut Papniti? Perayaan Piwan Ogo-Ogo. Itu kan salah satu yang sudah mulai dikembangkan untuk sebagai wisata wisata religius di Kota Kupang. Jadi ada Pari Ogo-Ogo. Kamu pernah dengar Pari Ogo-Ogo? Pernah. Kalau di Bali itu kan Pari Ogo-Ogo. Di sini juga kita sudah lakukan. Kita sudah mulai lakukan Pari Ogo-Ogo itu sejak saya sebagai ketua umat Hindu di Kota Kupang. Jadi saya termasuk salah satunya itu ketua umat Hindu di Kota Kupang. Tahun 2008 ya, tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 saya sebagai ketua umat Hindu di 2008 sampai dengan 10 tahun. 2 periode itu 10 tahun. 10 tahun. 2018. 10 tahun dari 2018 ya? Ya. Sekitar 10 tahun, kita kan 5 tahun. Ya. Itu ada itu festival-festival begitu itu. Jadi kita sudah lakukan itu. Dan banyak partisipasi kita banyak sekali dia. Perayaan Natal itu kan kita sudah buat kontrang di jalan gitu kan mulai berapa tahun terakhir itu kontrang gitu. Tapi kita Pawai Ogo-Ogo itu sudah 2000 kalau nggak salah sekitar 2010 sudah mulai ada Pawai Ogo-Ogo begitu. Itu untuk seperti festival gitu ya. Nah, seperti festival. Jadi kita biasa mengikut sertakan dari komunitas lain begitu, komunitas lain dari Cina, dari Tionghoa dengan Dembaruse, kemudian dari Jawa reoknya, kemudian dari ya kita ikut kan. Ada lagi? Apakah ada upaya atau program yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain dalam mendukung komunitas agama Hindu di Kota Kupang? Ada. Yaitu pemerintah mendorong untuk itu kita melakukan kegiatan-kegiatan perayaan Hari Sepi, kemudian Pawai Ogo-Ogo itu kan didukung oleh pemerintah. Dananya itu disumbangkan beberapa bagian itu mendapat sumbangan dari pemerintah. Banyak kita punya pura atau persembayangan itu kan didukung oleh pemerintah.
Kemudian perayaan-perayaan agama itu sudah biasa kita lakukan dengan saling mendukung. Misalnya kalau perayaan Natal kita juga ikut saling ikut serta dalam pengamanan gitu. Ya itulah saling mengisi di situ. Kan ada forumnya namanya forum FKUB itu, forum komunikasi umat beragama. Dari pemerintah itu kan saling mendukung pemerintah. Siapa yang pertama kali membawa dan menyebarkan agama Hindu di Kota Kupang, dan di mana tempat pertama kali disebarkan agama Hindu di Kota Kupang? Ya itu yang nyebarkan pertama kan Nabi itu. Ya, namanya apa sekali? Pak Padung. Ya, dia sebagai binroh di tentara itu. Jadi pasukan turun ke sini, kemudian dia sebagai binroh untuk pasukan dari orang Bali itu orang itu. Jadi tiap tiap agama ada binrohnya satu-satu masing-masing itu ada binrohnya. Nah dia dari membawa kemudian dia langsung mengembangkan untuk beberapa saat gitu loh. Bisa dibantu dengan yang lain dari sipil. Ada dari sipil juga ada yang namanya itu Hotel Astiti itu. Kalau kalian tidak tahu ya itu Hotel Astiti salah satu juga sebagai orang yang menyebarkan agama Hindu di Kupang. Dia itu masuk tahun 52 sekitar itu juga dia. PNS tadi ya. PNS. Hotel Astiti. Kemudian apa lagi tambahan? Di mana tempat pertama? Oh di ini asrama Oiba itu di pusat kita punya pura pertama sekali kan di asrama Oiba itu. Oiba itu dulu asrama deh, yang air itu asrama, begitu. Jadi tempat persembahyangan kita mulai berkembang awalnya dari situ, gitu. Di Oiba itu asrama sebelum pindah ke Nebonat itu kan asrama itu pindahnya ke Nebonat, gitu deh. Konvensi Oiba kamu tahu? Nah itu depannya itu asrama semua itu, termasuk kita tuh kalau mandi tentara kalau mandi itu pakai air Oiba itu, gitu, ya. Lalu ada berapa pura agama Hindu di Kota Kupang? Kalau di Kota Kupang itu ada sekitar 8 kurang lebih deh. Ya 8 kurang lebih. Jadi ada 8. Iya 8. 8 pura, sekitar 8 pura. Apa lagi? Bagaimana perayaan keagamaan Hindu di Kota Kupang dibandingkan dengan daerah lain? Untuk Hindunya, begini deh. Sebenarnya semua yang namanya Hindu di Nusantara ini pada prinsipnya perayaannya itu sama saja. Ya, cuma biasanya misalnya Hindu Jawa ya, Hindu Jawa itu pakaiannya misalnya dia pakaiannya agak berbeda. Kalau Hindu di Bali pakaiannya berbeda. Ya, tapi pada prinsipnya kiblatnya semua itu adalah ke Bali. Ya, kiblatnya semua ke Bali. Cuma kalau Hindu Jawa itu kan ada, ya Hindu Jawa itu biasanya dia punya sajiannya sedikit berbeda. Gitu. Ada perbedaan, ya ada perbedaan tapi tidak banyak sedikit. Ya, ada perbedaan sedikit, tidak banyak deh. Bagaimana hubungan antara umat Hindu dengan masyarakat Kota Kupang yang mayoritas beragama lain? Baik, hubungan itu sangat baik hubungannya. Hubungan sangat baik. Maksudnya hubungan seperti apa? Saling mendukung, saling mendukung kan. Di sini kan ada FKUB namanya. Kalau kita di NTT ini kan namanya apa ya? Termasuk provinsi yang ketiga apa yang kedua itu dalam toleransinya. Ya. Kalau nggak salah kedua itu bagus. Dia punya toleransinya itu. Sangat bagus. Dia punya toleransinya untuk hubungan keagamaan dan sebagainya. Bapak soal yang perkumpulan agama umat Hindu di Kota Kupang itu sudah lama Bapak atau baru saja? Perkumpulan apa? Ini yang sempat Bapak jadi ketuanya itu? Oh sudah lama, itu sudah dari tahun berapa ya? Itu sudah dari ayah saya itu. Sudah lama, jadi sekitar 52 sudah mulai dibentuk. Nah pas itu ada terus mulai dibentuk. Tapi pada saat itu kan memang masih kecil ya, komunitasnya masih kecil. Tapi sudah dibentuk. 52 sudah dibentuk. Terus yang namanya pada saat itu komunitas Banjar gitu ya, Banjar. Ya kemudian komunitas untuk keagamaannya itu tahun berapa ya? Tahun 70-an kalau nggak salah deh. Itu komunitas agama. Kalau Banjar itu komunitas untuk ini deh. Komunitas untuk etnis. Ya, etnis misalnya kosong perkumpulan misalnya dari Soe, nah itu seperti itu. Tapi kalau perkumpulan gereja misalnya itu tahun sekitar 70-an kalau nggak salah itu 70 berapa ya? 76 atau 70 berapa itu? Itu 70-an itu baru terbentuk komunitas keagamaannya. Begitu. Lalu agama Hindu ada kata-kata misalnya ada di hari ada kita perayaan gitu kalau ke tempat sembahyang gitu. Nah kita yang kontinu dan tetap sifatnya tetap seperti hari Minggu ya. Tetap itu adalah bulan gelap sama bulan terang. Tapi kita tidak tahu kapan tanggalnya, kapan harinya, begitu. Jadi tiap bulan itu 2 kali untuk tetapnya itu. Ya, nah kemudian ada perayaan lain sama dengan kalian hari Minggu adalah tetap. Terus ada mungkin perayaan apa ya lagi? Ya kan? Seperti sekarang perayaan apa sekarang? Kenaikan. Ya itu. Kalau kita juga ada begitu. Jadi yang tetap itu adalah bulan gelap sama bulan terang. Cuma hari tidak tetap. Harinya kapan dan sebagainya tidak tetap. Gitu. Kemudian di samping itu dalam 1 bulan itu ada juga hari-hari raya lain. Begitu. Ya, kita punya hari raya itu mungkin paling banyak deh. Cuma liburnya itu cuma 1 hari ya, Minggu. Kalau kosong kan liburnya kan banyak. Begitu deh. Maksudnya libur nasional ya. Iya, nasional. Kita punya cuma Nyepi aja. Tapi hari raya banyak kita. Apalagi sudah? Ini saya pernah dengar dari ini mungkin agak sedikit keluar dari ini dari teman saya yang tadi saya cerita. Itu orang Hindu punya tradisi yang namanya potong gigi. Ya. Kenapa? Itu tuh maksudnya itu bagaimana itu? Itu apa hubungannya dengan itu adalah apa ya seperti potong gigi itu di kalian itu ada namanya apa namanya CD. Ya, CD di Kristen. Ya, terus sambut baru ke Katolik. Ya. Nah seperti itu. Jadi di tempat kita itu juga ada deh perayaan dari masih bayi, bukan masih dalam perut, sampai dengan
sampai dengan terakhir itu adalah potong gigi. Nah, potong gigi itu menunjukkan bahwa orang ini sudah dewasa. Begitu loh, Dek, sudah dewasa. Bukannya berarti baru boleh masuk tempat sembahyang. Tidak, kalau kalian kan CD sama tabut baru kan, itu tandanya bahwa yang bersangkutan sudah siap potong gigi. Kalau kita tidak, itu bahwa orangnya itu sudah dewasa. Potong gigi, jadi dia potong gigi. Nah, potong gigi itu untuk menghilangkan secara simbolik itu artinya adalah menghilangkan sifat-sifat. Kan yang dipotong itu sebenarnya itu kan taring. Taring, Dek. Sama dengan sabu, Dek. Sabu kan coba dulu tuh ada hal kayak gitu ada, Dek. Coba lu lihat dukung nenek moyang atau dukung nenek-nenek itu kan giginya kan rata. Iya, makanya Hindu itu sebenarnya erat sekali dan ceritanya itu bahwa masyarakat Sabu itu kan turunan dari Gajah Mada. Begitu, katanya sih ada, dia punya tapak kakinya ada dan dia punya baju perangnya ada di situ, tapi saya belum pernah lihat. Nah, saya belum pernah lihat. Kamu pernah lihat? Di pulau ada dua atau di pulau dia di Pulau Raja. Rajua, itu di Rajua dia punya itu. Ya. Pulau paling kecil. Ya, kalau saya pernah dengar Pulau Rajua sama dengan roti sama Dao. Terus kalau Sabu itu kan sabu saya sama Rajua. Memang dengar-dengar di situ, tapi saya belum. Tapi sekarang sudah ada variasi ya. Baru baru yang selesai festival. Festival itu? Ya, tentang telapak kaki dan baju dengan. Masuk dilihat. Iya, lihat. Tadi itu pernah. Oh, nah maksudnya itu diperlihatkan? Iya. Baju sama telapak kaki. Tidak, itu dilatih seperti karena kan sekali ada acara-acara tertentu baru gitu. Saya belum pernah lihat. Baik, lanjut gimana? Jadi itu saya yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Sekian dan terima kasih.